Ya, bagaimana juga libatkan istri dalam agama. Hidupkan ta'lim rumah setiap hari, hidupkan ta'lim rumah. Suami baca ta'lim, istri dengarkan baik-baik, anak dengarkan tawajuh. Dudukkan semua, meskipun bayi-bayi didudukkan. Kenapa? Ketika di rumah kita hidupkan ta'lim, subhanallah, maka Allah akan hantarkan malaikat ke rumah kita. Jadi kalau malaikat sering main ke rumah kita, insya Allah sifat taatnya malaikat akan tertular ke seluruh ahli rumah. Hari ini kenapa susah kita mendidik anak, mendidik istri? Karena ta'lim rumah tidak hidup. Nah, ulama ajarkan kita, tentukan waktunya, tentukan tempatnya setiap hari. Setiap hari tentukan waktunya, tentukan tempatnya. Duduk di sana, gantian baca. Hari ini ayah yang baca, besok ibu yang baca, besok anak yang baca. Dudukkan semua. Subhanallah. Minimal setiap hari setengah jam. Kalau bisa lebih lama lagi lebih bagus. 2,5 jam setiap hari baca ta'lim. Baca fadilah saja, tapi fadail. Kalau fadail boleh di rumah. Tapi kalau masail kita mesti datang kepada ulama. Jangan cari di Google masalah hukum hakam. Jangan cari di internet, tidak sahih itu. Kalau belajar masalah masail itu mesti ada gurunya. Langsung kita ziarah kepada ulama, kita bertanya ini hukumnya apa, ini caranya bagaimana. Subhanallah. Jadi sahabat yang saya sendiri rahmati Allah Ta'ala, ini penting nih, ini takazah kita sekarang. Kita hidupkan ta'lim di setiap rumah yang ada di seluruh dunia. Dulu di zaman Rasulullah SAW tidak ada madrasah, tidak ada universitas, tidak ada institut macam-macam, tidak ada sekolah SD, SMP, tidak ada sanawiyah, nggak ada. Di mana para sahabat belajar agama, yang laki-laki belajar di masjid bersama Nabi SAW, yang wanita mereka belajar di rumah dengan anak-anaknya. Jadi ketika sahabat-sahabat mendengarkan satu ayat, satu hadis dari Rasulullah SAW, mereka segera lari ke rumah dan beritahu anak istrinya. Nah, hari ini kita tidak seimbang ilmu, suami dengan istri tidak seimbang. Karena di rumah suami-suami hanya bicara dunia saja. Curahkan duit saja, bangun ini, bangun itu. Maka di rumah hidupkan bicaraan kebesaran Allah. Ada 4 amal yang mesti kita hidupkan di rumah kita. Yang pertama, dakwah ilallah. Setiap hari bicara kebesaran Allah kepada istri, kepada anak. Kenalkan Allah kepada istri. Beritahu istri kita bahwasanya yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang memberi rezeki akan selalu ada. Allah nggak pernah pergi kemana-mana, Allah nggak mungkin sakit, dan Allah tidak akan mungkin mati. Suatu hari kita mungkin pergi, dia nggak bisa kerja lagi. Tapi kasih tahu mereka, kalian jangan khawatir. Allah mampu mendatangkan rezeki ke rumah ini melalui tanganku. Allah pun mampu mendatangkan rezeki ke rumah ini melalui tangan orang lain. Ataupun dengan kudratnya, dengan kuasanya, Allah akan hantarkan rezeki ke rumah kita. Tidak gunakan tangan siapa-siapa, namun langsung dengan tangannya Allah akan hantarkan rezeki ke rumah kita. Nah, ini ta'lim rumah, penting. Hidupkan suasana dakwah di rumah, suasana ta'lim di rumah kita. Ya, anak-anak juga gitu. Seorang ayah yang sukses siapa? Ayah yang mampu meyakinkan anak-anaknya bahwasanya satu, subhanallah, lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Itu ayah yang sukses. Suami yang sukses siapa? Suami yang mampu mengajak istrinya sampai masuk ke dalam surga, lalu mereka sujud berdua di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Nah, makanya Nabi SAW sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Itu Nabi bilang. Subhanallah. Sekarang kita satu istri ya tidak baik, gimana punya banyak istri? Subhanallah. Ya Allah, hidayah umat ya Allah. Maka kita saling mendoakan, kita ini lemah. Nah, kita mesti pahami, semakin dekat dengan makhluk, maka akan semakin terlihat kekurangan-kekurangannya. Berbeda dengan Allah. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin terlihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan heran, orang yang paling tahu kekurangan kita siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Kalau suami ya istri. Maka susah kadang-kala di rumah itu seorang suami berdakwah kepada istrinya. Kenapa? Karena istrinya tahu aibnya dia. Saya pernah dengar bayan dari almarhum Kiai Zairon Tayyib Abdullah, Romo Yai kita di Temboro. Beliau katakan ada seorang wali Allah. Jadi wali Allah ini dia mujahadah kena istrinya cerewet. Istri ini selalu saja menyakiti, melukai hatinya dia. Subhanallah. Satu kali dia pulang ke rumah, istrinya bilang, "Bang, tadi di hutan saya lihat ada satu orang dari kejauhan. Sepertinya dia itu wali Allah. Dia berzikir di pinggir telaga. Tiba-tiba sajadahnya terbang, Bang. Itu pasti orang soleh itu. Itu pasti wali Allah." Maka suaminya katakan, "Dek, itu yang kamu lihat tadi itu saya. Saya yang di sana berzikir." "Oh, itu abang. Oh, pantas miring-miring terbangnya," katanya. Ya subhanallah. Nah, makanya tetap aja nggak benar kalau suami sendiri. Jadi jangan heran ya. Jangan bersabarlah dalam mendidik keluarga kita,
bawa sunnah ke dalam rumah tangga kita. Jadikan rumah kita surga. Nabi katakan baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah yang seperti apa itu? Rumah yang sangat simpel, sederhana. Makan minum mereka sederhana, pakaian mereka sederhana. Semuanya kan sederhana di rumah Rasulullah SAW. Tapi ada agama di dalamnya, ada wanita surga di dalamnya. Hari ini di rumah kita semua ada. Perabot ada, TV, kulkas besar-besar, karpet tebal-tebal, semua. Tapi nggak ada Allah. Nggak ada agama di rumah. Di rumah hanya dibicarakan dunia saja. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kapan bicara surga? Kapan bicara neraka? Sementara kita ini faham bahwasanya dunia ini tempat bicara akhirat. Bicara dunia di dunia ini sia-sia seperti sia-sianya bicara akhirat di akhirat. Bicara dunia di dunia ini sia-sia, nih dengar baik-baik, seperti sia-sianya bicara akhirat di akhirat. Dunia di tempat bicara akhirat, sementara akhirat tempat bicara dunia. Contohnya kita nih, rame-rame kita mau menanam jagung. 3 hari 3 malam kita bicara tanam jagung, tapi tidak datang ke kebun. Kira-kira tumbuh nggak jagung? Nggak akan tumbuh. Subhanallah, nggak akan tumbuh. Tapi kita pergi ke kebun sambil bicara akhirat, bicara dakwah, kasih biji jagung sekilo, kemudian kita jalan sambil memuji Allah, absus salam, tebar salam. Kemudian sambil mencangkul di sawah tanam jagung, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tumbuh nggak jagung? Tumbuh. Nah, jadi dunia ini kerjakan sungguh-sungguh, bicarakan seperlunya. Nah, di pasar kita bicara akhirat, di sawah kita bicara akhirat, di rumah kita bicara akhirat. Nanti di akhirat kita bicara dunia. Ahli surga di akhirat nanti sambil menikmati kenikmatan surga, dia berkata, alangkah indahnya dulu, alangkah bahagianya saya dulu, beruntungnya saya di dunia dulu, untung saya sering dakwah, untung saya sering salat berjamaah, saya jaga ta'lim, saya jaga zikir, ibadah, saya jaga amalan-amalan sunnah sehingga kita hari ini masuk surga. Untung saya berteman dengan si fulan, untung saya sering bantu anak yatim, untung saya bicara dunia saja di akhirat. Begitu juga hadirin sekalian, orang-orang di neraka pun menyesal. Kemudian dia berkata, kenapa saya dulu berteman dengan dia? Kenapa saya pergi ke sana dulu? Kenapa saya begini dulu? Kenapa saya begitu dulu? Di akhirat, di surga orang bicara dunia, di neraka orang bicara dunia. Di dunialah tempat kita bicara kubur, mahsyar, syirat, surga dan neraka. Nah, jadi teman-teman, sahabat DSF dirahmati Allah Ta'ala, ingat, hidupkan ta'lim setiap hari di rumah. Ta'lim fadail, banyak kita ta'lim. Ada Riyadhus Shalihin, ada fadilah amal, ada fadilah sedekah. Kalau untuk fadail, seluruh ulama sepakat itu hadis-hadis lemah, hadis-hadis dhaif boleh dipakai untuk fadilah. Tapi untuk cara ibadah harus yang sahih, ya. Jangan bodoh-bodoh. Nanti hari ini sebagian orang mengatakan, "Oh, harus dalil sahih itu kita fadilah amal ada hadis dhaifnya." Hanya orang bodoh yang mempermasalahkan itu. Seluruh ulama sepakat. Hadis fadilah, hadis untuk dhaif itu boleh dipakai untuk fadilah, untuk keutamaan-keutamaan, untuk mendatangkan jazbah. Jazbah untuk beribadah. Boleh tanya kepada seluruh ulama mana saja. Dan itu orang-orang salaf pun, ulama-ulama salaf tidak anti dengan hadis dhaif. Yang dhaif itu bukan hadisnya, tapi perawinya. Nah, ini harus kita pahami ya. Jangan mentang-mentang ikut kajian sekali itu anti hadis dhaif, jangan. Tidak. Saya sudah ke Madinah, saya jumpa banyak ulama-ulama salaf, mereka tidak anti hadis dhaif. Itu hadis dhaif tidak boleh dipakai untuk tata cara ibadah, mesti yang sahih. Harus dipahami ya. Jadi jangan ribut-ribut masalah ini. Kemudian sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ta'lim nanti hidup di rumah kita, insya Allah rumah kita akan seperti rumahnya para sahabat dan sahabiah. Dari rumah-rumah kita nanti akan muncul anak-anak yang saleh dan salehah, akan muncul hafiz dan hafidah, alim dan alimah. Nah, kita saling mendoakan saja. Nah, kemudian bukan cuma rumah kita, rumah tetangga kita hidupkan ta'lim mahalah. Ya, orang-orang kampung kita undang ke rumah buat ta'lim. Itu ayah Opik tuh di rumahnya hidup ta'lim, masya Allah. Ada madrasah tahfiz Quran, itu guru-gurunya karkun semua tuh, habab-habab dari Magelang Kerincing, luar biasa. Asyik. Jadi sahabat rahmatillah ta'ala, buat apa yang bisa kita buat, yang tidak bisa kita buat kita istighfar banyak-banyak. Oke? Hidupkan ta'lim di rumah setiap hari, tentukan waktunya, tentukan tempatnya. Insya Allah rumah kita akan memancarkan nur hidayah. Dan di rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu penduduk langit akan melihat rumah kita dari langit seperti kita melihat bintang-bintang yang berkilauan. Malaikat-malaikat yang berkerumuni, orang-orang duduk dalam majelis ta'lim, Allah akan berikan sakinah, rahmah dicurah-curahkan, nama kita akan Allah bangga-banggakan di majelisnya para malaikat. Nah, di majelis yang mulia, majelis para malaikat. Jangan merasa sudah pintar, jangan merasa sudah hebat. Hauslah dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu seperti air.
Ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Maknanya orang yang tinggi hati, orang yang sombong nggak akan tambah ilmunya. Tawadu, humble, anggap dan cintai ulama siapa saja. Kadang-kadang kebenaran itu keluar dari lisannya orang yang kita benci, tapi nggak masalah. Nah, meskipun itu keluar di mulut harimau, ambil. Meskipun keluar di mulutnya orang gila, ambil. Nah, selama itu kebenaran. Nah, kalau salah, meskipun dia ulama, guru kita, ustaz kita, orang tua kita, kalau salah kita tegur baik-baik dengan hikmah. Jangan menegur dengan mempermalukan orang lain. Nah, jadi sahabat, Islam itu indah. Mengajarkan kita untuk berkasih sayang, mengajarkan kita untuk melihat kebaikan orang lain, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu Islam. Mulut kita ini jangan sampai kalau tidak bisa menyenangkan hati orang, jangan sampai menyakiti hati orang. Nah, kita ikhlas dalam setiap amalan kita. Jadi kesimpulannya, taklim kita sore hari ini, orang yang baik dalam pandangan Allah, hatinya terbebas dari kemusyrikan. Kemudian kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat dia tertib, khusyuk wal khudu'. Kemudian dia haus akan ilmu. Dia hidupkan ta'lim di masjid dan di rumahnya. Lalu dia berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Karena seluruh ahli surga pun nanti akan menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah. Ucapkan satu subhanallah. Ayo semua yang menontonkan tayangan share langsung ini, ucapkan subhanallah. Subhanallah. Allah akan tumbuhkan satu pohon di surga. Kalau ada 1000 orang yang mengikuti saya hari ini, saya dapat 1000 pohon di surga. Karena orang yang mengajak akan dapatkan fadilah orang yang mengikuti mereka. Nah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Meskipun lisan kita tidak selalu berbicara, berzikir, tapi hati kita harus setiap detik mengatakan Allah, Allah, Allah. Tawadu, humble, jangan sombong, ya. Karena orang sombong diharapkan mencium bau surga. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Itu harus diucapkan setiap hari. Ikhlas dalam setiap amal, dan yakinilah dunia bukanlah tempat tinggal kita, namun dunia adalah tempat kita meninggal. Semua yang ada di dunia ini sementara saja. Siapa saja, apa saja, sementara saja. Tashkil insyaAllah ya. Yang belum pernah berangkat 4 bulan di jalan Allah, berangkatlah sebelum mati. Sekali seumur hidup, meluangkan waktu kita untuk bermesra dengan Allah, untuk belajar agama, untuk memperbaiki diri kita. Kita bersilaturahmi dari satu istana Allah ke istana Allah yang lainnya, dari satu masjid ke masjid lain. 4 bulan sekali seumur hidup. Kalau 4 bulan satu masjid 3 hari, berarti kita datang ke 40 masjid. Minimal kita jumpa 40 orang guru baru dalam kehidupan kita. 40 hari, selama 120 hari mata terjaga dari maksiat, lisan terjaga dari maksiat, mata terjaga dari maksiat, lisan fikir terjaga dari maksiat. Doakan saya insya Allah bisa berangkat 4 bulan lagi. Minimal 40 hari setiap tahun kita luangkan masa kita di jalan Allah. Dan 3 hari setiap bulan luangkan waktulah untuk masjid. Jangan dunia terus, jangan anak istri terus. Fikirkan juga Umar Rasulullah SAW yang hari ini menjadi tanpa agama. Mereka gelisah tanpa agama. Kita mesti datangi mereka dari hati ke hati, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, naik gunung turun gunung, menyusuri pesisir pantai, menyeberangi samudra, melewati batas-batas negeri dan negara. Untuk apa? Untuk ajak mereka mencintai Allah, ajak mereka untuk taat kepada Allah. Insya Allah hadirin sekalian, 1 orang saja, ataupun 2,5 jam setiap hari kita luangkan masa di masjid. 1 orang saja yang dapat hidayah asbab dakwah kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Semoga Allah paham kita dengan agama ini, dan Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan agama dengan sempurna. Kalau Ayah Opik dan Bunda Dian masih mendengarkan tayangan ini, hati-hati di jalan, save life. Semoga Allah ridhoi kalian semua, dan teman-teman sahabat saya semua. I love you bertubi-tubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.